Oke, ini kita isi satu-satu aja ya. 194 itu berada di Provinsi Pasuruan, nomor 14. Kemudian ruas 195 atau batas kota Pasuruan Kejayan itu berada di Kabupaten Pasuruan juga. Nah, yang pasti ini harus diklik DRP-nya dari awal ruas hingga akhir ruas. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan 195 11K, ini ada K-nya, ini biasanya jalan kota ini. Itu melintasi kota dari STA 0 hingga STA akhir, itu melintasi kota Pasuruan. Sebenarnya ini berdasarkan data di DD1 itu sebenarnya ada patokan datanya di Dami Data DD1. Coba mungkin ada yang mau buka. DD1 Provinsi Jawa Timur. Nah, itu DD1 per kabupaten. Nah, di sini ini pengelompokannya. Ini pengelompokan ruasnya, atau bisa kita sama-sama isi aja. Yang penting sesuai dengan kabupaten yang dilaluinya. Oke. Lanjut ya, untuk yang 196 itu sama, dari STA 0 hingga STA akhir itu berada di Kabupaten Pasuruan. Kejayan Purwasari juga begitu. Sama di Kabupaten Pasuruan. Purwodadi Nongkojajar juga sama. 2910 itu berada di Kabupaten Pasuruan. Gerobokan ke batas Kabupaten Jember ini berada di Kabupaten Lumajang. Yang ruas 199, ruas 199, 200, 211K, 12K, 13K sampai 214K itu berada di Kabupaten Lumajang. 199 berada di Kabupaten Lumajang nomor 8. Sama untuk batas kota Jember, Lumajang berada di Kabupaten Lumajang. Kajian Panjaitan juga gitu. Cuma 500 meter berada di Kabupaten Lumajang. Ini sama. Kabupaten Lumajang juga. Hingga akhir ya, 214K itu berada di Kabupaten Lumajang. Sebenarnya ini untuk rapinya data aja, nanti pada waktu ekspor data statistik dan data DD1 mungkin. Kalau sudah ini dicek lagi, periksa data, itu nanti dicek sudah hilang atau itu anunya. Oke. Periksa data jaringan, pilih semua. Oke, dipastikan tidak ada yang kelewat STA-nya karena nanti berubah kabupaten yang dilalui nanti berubah, beda nilainya.
Oke, sudah? Supaya kita sambil ngopi nanti pada waktu analisa. Kalau sudah, kita lagi satu belum import ya, data unit rate atau data harga satuan. Kalau misalnya belum, nanti bisa di lanjutin. Kalau untuk yang kabupaten, link per kabupaten itu sebenarnya bisa diisi dan bisa tidak. Nanti kita coba lihat perbedaannya pada waktu ekspor laporan. Oke, untuk data, untuk melanjutkan ke analisa, itu kan ini kita belum import data harga satuan ya. Jadi itu data harga satuannya diimport dulu. Itu menu importnya ada di menu setting. Kemudian harga satuannya dicentang. Sama klik import. Itu filenya sama berada di dummy data. Kemudian di luar ya, di folder home-nya dummy data itu ada file Excel XTEM-UC35. Ini adalah harga satuan PKRMS untuk Provinsi Jawa Timur. Oke, kita coba import. Data sudah dibuka, tidak dapat diproses. Oke, ini saya coba lagi ya. Biasanya begini sih kalau ada file Excel yang terbuka. Coba tutup dulu. XTEM-UC35. Ya, di sini ada muncul unit cost province 35. Kemudian klik OK. Kabupaten code juga 00 karena provinsi. Ini kita klik OK aja. Oke, UC data imported. Kalau udah begini berarti sudah komplit, sudah terimport semua. Kemudian kita tinggal melanjutkan ke analisa. Oke, mungkin dari proses-proses import, kemudian import data kondisi, inventory, kemudian traffic, kemudian data GPS, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Oke, sudah masuk semua? Masih belum ya? Atau mungkin dikondisikan teman-teman yang masih di luar.
Oke, untuk selanjutnya kita setelah sudah import, karena salah satu syaratnya untuk analisa itu adalah import unit rate. Nah, jadi sebenarnya untuk menghasilkan data kondisi maupun data survei, kemudian mungkin strip map data inventory dan kondisi sudah bisa diekspor ya mulai dari sekarang sebenarnya tanpa melakukan analisa. Jadi untuk analisa itu hanya untuk jadi tahapan analisa itu untuk mendapatkan berapa nilai kebutuhan untuk menangani jaringan jalan kita. Nah, jadi dalam simulasi kali ini kita ingin melakukan analisa kebutuhan dan penyesuaian anggaran untuk Provinsi Jawa Timur yang khususnya di ruas-ruas daerah Probolinggo atau UPT Probolinggo. Nah, jadi di sini di proses analisa itu menu-menunya pada menu itu ada di menu analisis dan pemrograman. Nah, jadi di situ ada dialog box lagi yang muncul. Di sini ada pengaturan. Ini kan masih belum terbuka karena kita belum menentukan apa skenario ataupun yang akan kita lakukan analisa. Jadi saya juga sudah menyiapkan skenario sebenarnya. Cuma nanti kita tidak terlalu ke skenario ini ya. Jadi di folder dummy data itu ada latihan analisis. Itu mungkin saya coba buka di depan. Oke, jadi memang kita masih kami hanya sekedar menyampaikan konsep analisa itu bagaimana sih sebenarnya kayak begitu. Kecuali misalnya ada anggaran, kemudian kita usulkan, atau mungkin kalau di DAK tuh RK mestinya. Kemudian misalnya kita ajuan RK, awal tahun atau Oktober, kira-kira kan keluar pagunya berapa dari kementerian kan, seperti itu kan biasanya Bapak Ibu ya. Nah, jadi pertama kita lakukan itu adalah analisa, di sini ada latihan analisa ya, jadi jalankan analisis untuk jalan Provinsi Jawa Timur dengan yang A, anggaran tak terbatas. Nah, jadi di skenario anggaran tak terbatas ini, kita melakukan analisa kebutuhan. Jadi kebutuhan untuk menangani seluruh ruas jaringan jalan kita itu berapa kita pengen tahu. Berdasarkan data kondisi, kemudian traffic. Nah, jadi pada dasarnya proses analisis itu hanya memperhitungkan untuk itu. Jadi dari data kondisi yang sudah Bapak melakukan survei, yang kerusakan data kerusakan itu kita masukkan ke dalam sistem. Nah itu PKRMS melakukan analisa, disesuaikan dengan harganya berapa. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada skenario kedua itu anggaran tak terbatas. Jadi pada saat melakukan anggaran tak terbatas, jadi Bapak melakukan budgetnya itu disesuaikan seperti kita banyak uang lah. Jadi kita sudah bisa memenuhi semua kebutuhan jalan yang direkomendasikan PKRMS. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, untuk anggaran terbatas, jadi setelah kita mengajukan RK dengan menggunakan anggaran tak terbatas, itu kan keluar nilainya. Itu kita buat kita susun long list lah istilahnya. Kemudian anggaran tak terbatas ini, itu ada skenario ternyata setelah melakukan usulan atau istilahnya ngamen lah ya. Setelah ngamen, itu kita dapat dukungan dana 65 miliar melalui sumber dana hibah PHJD. Ini kita bilang istilahnya dana hibah lah. Ini bisa kita anggap juga dana DAK lah, seperti itu. Untuk ruas-ruas jalan mau provinsi, ini ada syaratnya. Jadi sumber dana hibah 65 miliar, itu adalah jalan provinsi yang menuju kawasan wisata Tretes dan kawasan wisata BTS atau Bromo Tengger Semeru dan sekitarnya. Nah, di sini ada ditentukan 3 koridor. Jadi PHJD itu kasih uang, cuman ada tujuannya buat apa? Jadi itu adalah untuk menangani ruas-ruas jalan provinsi yang menuju kawasan pariwisata. Seperti itu.
Jadi kita harus menentukan koridor, aslinya sih menentukan, saya buka peta aja ya. Jadi setelah kita dapat uang, itu ada syaratnya, nah ini kita menentukan koridor. Kalau dulu PHJD itu penentuan koridor ini itu dari Bappenas. Tapi kalau awal PHJD itu PHJD fase pertama itu dari Bappenas rekomendasi ruasnya. Cuman sebenarnya kan untuk daerah tuh kita yang tahu ruas-ruas mana yang lebih prioritas untuk menuju ke kawasan wisata itu kita yang lebih tahu sebenarnya. Nah, jadi ini setelah hasil dari analisa, setelah hasil dari identifikasi koridor, terdapat beberapa ruas di antar koridor itu. Jadi ada koridor pertama dari bandara menuju ke kawasan wisata Tretes, itu ruasnya ruas 194, kecil sih nomor ruasnya nih. Kemudian koridor kedua itu bandara menuju kawasan wisata Bromo. Nah, itu ada beberapa ruas di sini ya, yang dilingkarin di sini. Kemudian ada ruas koridor ketiga itu adalah kawasan Pelabuhan Probolinggo menuju ke kawasan wisata Bromo. Seperti itu. Ini ruasnya. Nah, jadi balik lagi ke skenario yang tadi. Nah, jadi ini ada dana APBN Grant sebesar 65 miliar, itu dibagi selama 3 tahun dukungannya. Jadi pada tahun 2023 itu 20 miliar aja, 2024 itu 25 miliar, kemudian 2025 itu 15 miliar. Sedangkan sisanya itu kita gunakan APBD, itu ternyata dapat dana 35 miliar. Jadi total untuk tahun pertama, tahun 2023 itu adalah 60 miliar. Jadi nanti budgetnya itu kita sesuaikan dengan anggaran tahun pertama yaitu yang 60 miliar ini. Memang agak susah sih, biasanya teman-teman DAK atau teman-teman perencanaan lebih tahu lah. Memang berbeda-beda sih sistemnya bagaimana. Tergantung, ini cuman kita menyampaikan konsep analisanya aja seperti apa. Oke, nanti kita coba aja. Tapi kita tidak perlu buat analisa tak terbatas, analisa terbatas tidak perlu banyak-banyak lah, satu aja nanti kita coba kupas saja satu-satu. Kalau tidak ngerti langsung aja ditanyain ya, supaya nyambung. Kemudian dari setelah kita analisa itu kita harus, jadi istilahnya ini semua ruas sudah dipertahankan. Jadi saya cerita dulu. Konsep yang kita pakai pada waktu PRIM, kemudian PRIM dilanjutkan PHJD. Jadi PRIM itu adalah Project Improvement and Maintenance yang dulu pilot projectnya itu di NTB, Pak. Jadi di NTB itu mulai dari tahun 2013 kalau tidak salah dulu. Perencanaannya itu mulai tahun 2011 sebenarnya, survei apa segala macam itu dari tahun 2011. Kemudian dana hibahnya itu mulai tahun 2013 kalau tidak salah saya ingat. Kemudian program PRIM itu hingga tahun 2017 di Provinsi NTB dan dilanjutkan ke Kabupaten Lombok Barat itu berakhir tahun 2019. Nah, jadi PKRMS ini kita gunakan, jadi kita dikembangkan software lah istilahnya, untuk menentukan ruas-ruas mana yang prioritas, kemudian ruas berapa anggarannya yang cocok untuk menangani ruas itu, kemudian apa saja yang dilakukan di implementasi. Di implementasi itu apa saja. Jadi itu kita dikembangkan software oleh konsultan dari Australia. Lahirnya PKRMS ini tahun 2013 itu. Jadi dari survei, kemudian penganggaran, segala macam itu, keluarlah beberapa ruas yang mungkin yang itu berdasarkan hasil pemprioritasan di PKRMS. Jadi ruas-ruas itulah yang kita tangani untuk program hibah PRIM itu. Nah, jadi terus berjalannya waktu, ternyata program PRIM itu dinilai oleh kementerian itu istilahnya bagus lah. Karena memang dulu pada waktu PRIM itu semua tenaganya itu, tenaga ahlinya itu memang dari Australia, rambutnya pada putih semua. Putih maksudnya
bule. Nah, jadi kita didampingin sama bule-bule, Pak. Memang berat kerjanya. Berat sekali, mungkin kalau ada yang pernah studi ke NTB, teman-teman di NTB bercerita bagaimana proyek PRIM. Wah, berat memang, awalnya itu memulainya itu berat sekali. Jadi konsep yang ditawarkan itu adalah konsep pekerjaan yang secara long segment tadi. Berbeda dengan yang kita lakukan reguler di daerah. Yang biasanya satu ruas cuma 2 kilo per segmen seperti itu. Yang ditawarkan oleh konsultan PRIM dari Australia itu adalah konsepnya long segment. Jadi konsep long segment itu konsep satu ruas full, itu ada berbagai macam penanganan. Jadi ada penanganan rutin, berikut ada berkalanya, kemudian ada juga rehabnya. Jadi komplit satu ruas itu jadi kontraktor begitu kita dipaketkan kemudian dilelang, itu kan biasanya ada beberapa ruas nih, ada beberapa ruas dalam satu paket kan. P1 ini ada 3 ruas, ada 2 ruas, kemudian P2 ada berapa nih, 4 ruas. Nah, seperti itu, jadi lebih dari satu ruas. Jadi kontraktor itu bertanggung jawab terhadap seluruh ruas itu selama 3 tahun. Kalau dulu PRIM itu kan dia sistem kontraknya tahun jamak, jadi ada kontrak induk, kontrak anak, kontrak per tahunnya ada. Kontrak payungnya juga ada sebenarnya. Kemudian setelah akhir dari PRIM itu, kita kan mengadakan evaluasi. Jadi setelah melakukan program PRIM itu, kemantapan jalan itu, kita tuh bisa menekan laju penurunan kondisi. Jadi yang dulunya biasanya, sebenarnya untuk perhitungan laju penurunan kondisi itu kan ada studinya juga yang per segmen, per ruas, seperti itu ya. Cuman mungkin perhitungannya kita secara kasar aja, enggak terlalu detail seperti itu. Laju penurunan kondisi itu yang biasanya 12% per tahun itu, kita teman-teman di NTB itu bisa menekan hingga 6% per tahun. Jadi ya itulah, mungkin Bapak Ibu juga pernah, saya agak lupa kan perhitungannya itu. Jadi 6% per tahun itu bisa kita tingkatkan. Jadi sebelum PRIM itu kondisi jalan di NTB itu di bawah 40%, jadi 45% kalau enggak salah. Kemudian setelah program PRIM selama 3 tahun itu kita bisa meningkatkan sebanyak itu 74% kalau enggak salah. Nah, itu terus meningkat sampai sekarang. Yang penting pekerjaan pemeliharaannya itu yang lebih diutamakan. Jadi memang konsep analisa dan konsep analisis atau penganggaran di sini itu berbasis atau metodenya itu dengan long segment. Kemudian tata cara pelaksanaannya itu juga komplit, maksudnya semuanya itu diperhitungkan. Nah, itu mungkin juga karena kita dulu di NTB itu yang ngawasin, kemudian yang pendamping itu orang-orang bule, jadi kita bekerja itu beda emang dari yang biasanya. Agak ya kuat, mental juga harus kuat segala macam lah. Jadi mungkin saya cerita juga sedikit. Saya dulu sebenarnya pegawai honorer Pak sama Pak Toro. Saya pegawai honorer di Provinsi Jawa Timur, NTB. Jadi pada waktu awal PRIM pengembangan PKRMS, saya berdua dengan Pak Toro itu pegawai honorer di sana. Kemudian kami diambil oleh Kiat untuk membantu menyebarkan PKRMS ini ke Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi seperti itu sejarahnya PRIM atau konsep ini keluar. Makanya kan sekarang nasional kan dari tahun 2015 itu sudah long segment juga untuk pelaksanaannya. Begitu juga di spek 2010 yang baru itu juga ini sudah diupdate juga. Jadi itu dasarnya konsep penanganan jenis kita ini, jenis metodenya pendekatan secara long segment ini. Jadi memang berguna sekali ya, terasa sekali konsep long segment ini. Jadi misalnya Bapak Ibu 5 kilo ruas jalannya itu melakukan
berkala atau peningkatan di 2 kilo terakhir itu pasti, atau di tengah-tengah lah 2 kilo, itu pasti kan alat-alat berat apa segala macam tuh lewat di jalan itu juga. Nah, jadi kalau konsepnya satu ruas ditangani atau tanggung jawabnya diberikan ke satu kontraktor, jadi pada waktu akhir kontrak itu harus dipelihara juga ruas-ruas yang apa, segmen-segmen yang lain. Jadi enggak ada yang ruas tahun ini dikerjakan, yang segmen tengah bagus, segmen belakangnya rusak, atau segmen depannya rusak kayak begitu. Jadi full satu ruas itu tuntas atau terjamin karena tetap dipelihara kan, selama dia 3 tahun dia pelihara itu. Jadi tetap bagus lah. Itu yang menyebabkan kita bisa menekan laju penurunan kondisi tadi yang saya bilang 12 sampai 12% menjadi sekitar 6 sampai 7% lah kayak begitu. Lumayan sih sebenarnya 6 sampai 7% itu kan. Oke, kita lanjut ke tahapannya aja langsung ya. Kalau ini nanti sekedar aja sih, kalau misalnya nyampe aja. Oke. Tadi juga banyak yang nanya untuk RUC mungkin ya, harga satuan. Mungkin untuk harga satuan itu nanti ada, kalau ada Pak Fembri nanti kita coba bantu tanyain juga. Jadi coba saya buka ya. Nah ini sebenarnya pengembangannya dulu ini waktu ada, sebenarnya untuk yang rutin yang agak rumit sih sebenarnya karena ini disesuaikan dengan norma pemeliharaan tadi kemarin yang di manajemen aset jalan Pak Fembri juga sudah menjelaskan norma pemeliharaan rutin. Sedangkan untuk yang periodic maintenance, kemudian rehab itu kayaknya bisa diproduksi sendiri, di-exercise sendiri oleh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini untuk yang berkala ini kan ini overlay sebenarnya per meter persegi harganya ini. Meter persegi tinggal dibagi aja yang per kilo, bisa dapat harga ini sebenarnya. Kalau rehab, itu pasti sudah Bapak Ibu juga punya analisa ya. Untuk tipe pelebaran yang sesuai dengan SA-nya itu, tipe lebar jalannya berapa, SA-nya berapa itu sudah ada nilai rekonnya berapa. Sebenarnya ini tetap tetap asumsi aja sih, pendekatan aja. Untuk rutinnya ini aja mungkin yang karena bobot pemeliharaan, bobot untuk metode long segment itu harus lebih banyak di rutin. Jadi harus dipenuhi pokoknya kebutuhan untuk rutinnya. Oke, mungkin itu sedikit untuk harga satuan ya. Oke, kita balik lagi ke PKRMS. Tahapannya, sama Bapak Ibu ya, kita buat analisa baru sesuai dengan skenario kita. Jadi di sini di daftar analisa ini kita klik tombol plus. Kemudian di sini kita kasih nama analisanya. Tergantung skenario-nya aja apa. Karena skenario-nya ini kita mau buat anggaran tak terbatas. Jadi kita kasih nama aja. Anggaran anggaran tak terbatas. Oke. Programnya mungkin program PHJD dan atau di sini kita kalau anggaran tak terbatas itu kita belum menentukan program sebenarnya. Apa dikosongin aja enggak apa-apa sebenarnya. Oke, kalau sudah, nah ini kalau sudah bikin nama analisis ini, itu tahap nomor 1 atau pengaturan itu muncul. Itu bisa diklik. Nah itu muncul dialog box pengaturan analisa. Nah jadi di sini ada 2 kolom ya. Yang pertama, kolom pertama itu link to be analysis. Jadi ruas yang akan dianalisa itu harus berada di kolom sebelah kiri. Nah, sedangkan yang di kolom sebelah kanan ini adalah jaringan jalan kita. Nah, jadi ini kan ada berapa ruas ya untuk UPT Probolinggo. Ini kita blok, kemudian kita pindahkan ke sebelah kiri menggunakan tombol panah yang ada di tengah. Oke, coba kita klik. Nah, ini sudah pindah ruasnya ke sebelah kiri. Oke, kemudian di
tab ini kan ada tab network, kemudian di sebelahnya itu ada kriteria MCA. Nah, jadi ini MCA kemarin mungkin sudah saya jelaskan ke beberapa teman-teman ya. Jadi MCA ini adalah multi kriteria analisis. Jadi di sini adalah fungsi untuk menginterferensi proses analisis PKRMS yang proses analisis PKRMS itu kan cuma didasarkan terhadap kriteria nomor 1. Ini kan 100% untuk kondisi dan lalu lintas saja, tanpa kita ada kriteria lain. Jadi ada sebenarnya kriteria di sini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama itu sudah harus sebenarnya. Kemudian ada konektivitas, ada zona development, ada core network, dan social service. Nah, jadi di sini tujuannya adalah mengangkat ruas-ruas yang sebenarnya tidak prioritas itu menjadi prioritas. Seperti itu sih sebenarnya. Kemudian di tab berikutnya itu ada parameter lainnya. Di sini parameter standar ya sebenarnya. Ada kondisi jalan, ini digunakan kondisi jalan ke tahun berapa. Yang umumnya kita pilih latest karena yang terakhir aja. Kemudian ada pertumbuhan lalu lintas. Ini masukkan anggaran proyek ini kalau ada anggaran yang kita akan analisis itu segmennya itu sudah dianggarkan di proyek lain yang berjalan tahun berjalan. Jadi sudah dipaketkan, maksudnya sudah ada pekerjaan di tahun tersebut. Itu kita mau loncatin segmennya atau tidak, itu di sini pengaturannya. Mau dihitung atau tidak, itu di sini dicentang. Kemudian pertumbuhan lalu lintas ini sebenarnya dari studi ya. Ini untuk seluruh Indonesia sebenarnya. Jadi pertumbuhan lalu lintas itu rata-rata di Indonesia 4% per tahun. Kemudian tebal lapis ulang, ini juga disesuaikan aja dengan kebiasaan. Ini sih berbeda sebenarnya kan tergantung tes apa juga, tergantung di ED nih. Jadi ini kita defaultkan saja dengan kalau ada overlay atau berkala itu tebalnya 50 cm. Mungkin kalau di Jawa Timur karena trafficnya agak padat, mungkin bisa direkomendasikan 7,5 atau 10 cm mungkin. Ini biarin default aja per 50. Lebar standar peningkatan struktur ini adalah lebar minimum kalau misalnya ada upgrade. Jadi ada peningkatan jalan yang dari aspal atau kerikil menjadi aspal. Itu aspalnya dihitung lebarnya berapa, kan di data inventory biasanya sih 3,5 kalau enggak ada aspal kan, tergantung ininya ROW-nya. Jadi di sini berapa yang lebar minimalnya. Jadi bisa 3,5, 3, 4,5, 6 dan 7. Oke, kita pilih 3,5 aja. Gunakan IRI atau hitung TTI untuk hitung. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya data IRI dan sudah diimport di PKRMS, itu kalau ini tidak dicentang, data IRI tersebut yang sudah diimport itu tidak akan dihitung juga. Jadi tidak akan dimasukkan di dalam formula. Tapi kalau ini dicentang, IRI itu juga diperhitungkan untuk analisa. Jadi untuk menentukan rekomendasi penanganan itu, IRI itu akan dihitung. Anggaran keselamatan jalan 5%. Ini sebenarnya walaupun kita setting juga 5% atau berapa persen, ini tidak diperhitungkan langsung di dalam PKRMS. Jadi dalam proses analisis ini tidak diperhitungkan. Nanti kita coba lihat di laporan analisisnya aja. Oke, kalau itu sudah semua di setting, sebenarnya ini aja yang di setting ya. Kalau ini biarin default aja. Kemudian kita klik validasi. Validasi ini sebenarnya sama prosesnya seperti pada waktu kita ngecek nomor ruas tadi. Periksa data jaringan. Kalau misalnya di situ tidak ada masalah, berarti di proses validasi ini juga tidak ada masalah. Jadi sebelum menganalisa, itu dicek dulu kita punya data itu udah benar apa tidak. Jadi mungkin untuk data GPS mungkin sudah bisa. Jadi tidak perlu data GPS untuk melakukan analisa, cuman nanti
tidak bisa menghasilkan peta penanganan, peta kondisi berdasarkan analisis. Nah, itu kalau misalnya ada data GPS atau data GPS-nya belum diekspor, jadi import ke dalam PKRMS, ini analisisnya sudah bisa berjalan. Kalau versi yang dulu itu tidak bisa berjalan tanpa data GPS. Oke, kemudian nomor kedua ini tahapannya terhighlight ya, warna hitam. Jadi bisa diklik, itu diklik aja. Nah, di tahapan kedua ini PKRMS itu menghitung kebutuhan penanganan. Kebutuhan penanganan rutin, major work, kebutuhan perkerasan, bahu dan saluran itu semua dihitung di sini. Proses ininya ini tergantung ruas jalannya. Kalau ruas jalannya banyak, ya biasanya agak lama sekali prosesnya. Oke, analisis kebutuhan selesai. Ini kita okekan saja. Kemudian tahapan ketiga muncul otomatis kalau misalnya tidak ada masalah. Biasanya kalau masalah yang terjadi di sini biasanya lebih ke Microsoft Access-nya atau Windows-nya yang error. Kalau misalnya lancar berarti tidak ada masalah. Kalau misalnya masalah muncul di sini itu sudah ke sistem kayaknya, bukan ke PKRMS-nya, ke sistem Windows-nya yang tidak ada masalah. Nah, mungkin seperti itu. Oke ya, muncul tabel budgeting atau penganggaran. Nah, jadi di sini ada total jalan, kemudian jembatan, gorong-gorong dan tembok penahan tanah. Ini kosong ya karena kita hanya melengkapi atau mengimport data jalan, kondisi dan inventorinya. Kemudian di sini ada total, ada major work, ada pemeliharaan rutin kondisi dan totalnya berapa. Kemudian di sini anggaran. Nah, di sini yang kita bisa tentukan atau kita adjust itu adalah anggaran major work-nya saja. Ini juga ada tahun ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Nah, ini berdasarkan rekomendasi PKRMS. Itu tahun pertama itu total anggarannya 60,60 miliar. Tahun kedua itu 36,5 miliar. Ini berdasarkan rekomendasi dari PKRMS ya. Ini sebenarnya bisa kita rubah atau kita bisa adjustment ulang sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kemudian, di sini untuk anggaran PR dan RK atau pemeliharaan rutin dan pemeliharaan rutin kondisi itu dikunci sama PKRMS. Jadi di lock, ini tidak bisa dirubah, tidak bisa disesuaikan budgetnya. Mau tidak mau di tahun pertama misalnya ini kan ada 23,200 pemeliharaan rutin dan pemeliharaan rutin kondisi itu harus kita penuhi. Jadi untuk mempertahankan kondisi tadi yang 23,200 ini harus terpenuhi. Misalnya anggarannya cuma 20 miliar untuk menangani seluruh ruas jalan tadi. Jadi ya rutin aja kita lakukan, tidak ada pekerjaan major work, tidak ada pekerjaan. Rutin juga masih kurang kalau 23 miliar kan. Nah, jadi rutin aja. Jadi mau tidak mau ini yang rutin dan rutin kondisi ini harus terpenuhi semua. Nah ini kan kelihatan nih RK ini pada tahun pertama aja yang keluar ini. Jadi ada rutinnya tuh tiap tahun yang nilainya konstan segitu per tahun karena per kilonya kan sudah ada ditetapin di standar harga satuan. Kemudian RK ini yang keluar di tahun pertama aja. RK ini kayak pekerjaan-pekerjaan backlog, jadi pekerjaan-pekerjaan tertunda lah istilahnya. Yang pemeliharaan rutin yang tidak pernah kita lakukan itu misalnya pendangkalan saluran. Misalnya kalau kita tidak lakukan di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu pun bakalan numpuk terus ke atas. Nah, jadi RK ini besar karena itu pekerjaan-pekerjaan rutin reguler yang tertunda. Makanya digabungkan langsung. Diharapkan memang PKRMS merekomendasikan pemeliharaan tertunda itu selesai di tahun pertama. Seperti itu. Supaya untuk tahun-tahun berikutnya itu tidak terlalu mahal harganya untuk pemeliharaan rutin kondisi aja. Oke, jadi anggaran yang bisa kita tentukan di sini adalah anggaran untuk major work-nya saja. Jadi anggaran di sini kan sudah ada anggaran nih. Untuk kebutuhan major work itu di tahun pertama 37,3 miliar.
Jadi karena skenarionya anggaran tak terbatas, jadi ini untuk anggaran major work kita setting di atas kebutuhan. Jadi ini kan kebutuhannya 37, untuk anggaran tak terbatas itu bisa lebih besar. Jadi istilahnya kita banyak uang lah. Kita hanya cuman sekedar ingin mengetahui berapa kebutuhannya sih sebenarnya untuk menangani ruas jalan yang kita miliki. Oke, ini karena anggaran tak terbatas kita masukin aja 50 miliar ya. 50 miliar, 50 ribu. Samain aja biar gampang. Tahun pertama, tahun kedua 50 ribu, tahun ketiga juga 50 ribu. Rp50.000. Oke. Oke. Tadi untuk ini sekedar konsepnya aja ya. Kalau anggaran kita kasih 50.000 kan totalnya berarti 73,2 miliar. Jadi di sini sedangkan untuk tahun pertama di skenario ini kita cuma punya 60 miliar. Ya kan? Nah ini karena itu konsep aja sih sebenarnya cuma pengenalan anggaran tak terbatas saja. Jadi di sini harus kita setting, harus kita adjustment ruas-ruas yang tadi itu sesuai dengan anggarannya berapa. Tapi ini tidak mesti dia 73 miliar karena kita belum melakukan validasi lapangan. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Kalau ini kita sudah setting anggaran major work-nya 50, 50, 50. Kemudian kita klik jalankan prioritas. Oke, kita klik aja. Ini juga sama ya, tergantung banyaknya ruas yang kita analisa. Semakin banyak ruas, itu semakin lama biasanya. Oke, proses prioritasi selesai. Oke, kita klik OK aja. Kalau kita udah klik OK, ini otomatis tahapan keempat dan kelima ini ter-highlight atau berubah warna jadi hitam dan bisa diklik. Oke, ke tahapan selanjutnya kita lakukan pemrograman. Oke, jadi sebelum tahapan pemrograman ini, saya coba jelaskan dulu menu-menunya di sini. Jadi di sini ada ruas ya, di sini ada nama ruas. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan listnya. Ada beberapa ruas ya, ini kita mungkin fokus ke Pandaan Tretes saja yang paling atas saja. Kemudian di sini ada tabel, ini untuk major work ya, untuk berkala di tahun pertama 520 juta, kemudian di tahun kedua ada rehabilitasi, di tahun pertama 7M, rehabilitasinya 7 miliar. Kemudian di sini ada tabel STA juga, kemudian tipe perkerasannya, kemudian tahun. Di sini di sini tempat kita merubah atau kita mengadjustment penanganannya. Jadi bisa kita interferensi untuk penanganan di PKRMS ini ya. Kalau mungkin di IRMS dan di aplikasi jalan nasional ini tidak bisa diinterferensi. Jadi sesuai dengan keadaan lapangan itu sudah tidak bisa dilakukan adjustment lagi. Kemudian ada jenis pemeliharaannya di setiap tahun. Kemudian tahun juga ada, ini bisa kita ganti-ganti ya untuk dipindah misalnya di adjust lagi. Kemudian harga major work-nya per segmen. Kemudian di sini ada kolom lebar. Ini adalah lebar rata-rata per segmen ya. Misalnya ini 0 sampai 3.500 itu lebar rata-ratanya 7,5 meter. Kemudian di sini ada pelebaran masalah ROW. Di sini saya contohkan mungkin di STA 5.500. Nah ini nanti sangkut pautnya lagi dengan rumija yang kita kumpulkan pada waktu data melakukan survei inventory. Jadi nanti koneknya ke sini dia. Nah, setelah dianalisa PKRMS berdasarkan traffic lalu lintasnya, itu jalan itu atau segmen itu harus dilebarkan atau tidak itu di sini.
Nah, jadi misalnya harus dilebarkan. Ini kan target lebarnya ini sesuai dengan analisa PKRMS, ini ada target kan. Di sini ada 7,0, di sini ada 7 meter. Jadi sesuai dengan lalu lintas, beban lalu lintas itu direkomendasikan lebarnya 7 meter. Nah, jadi yang belum 7 meter itu otomatis direkomendasikan pelebaran oleh PKRMS. Jadi seperti ini, di 5.500 ke 6.500 panjang 1 kilo, itu dicentang kan pelebaran masalah ROW, karena lebarnya masih 5,8, sedangkan rekomendasinya 7 meter. Sedangkan ini masalah ROW-nya dicentang. Itu karena lebar rumijanya tidak cukup. Nah, jadi berarti ada masalah ROW dan kita harus cek di sini apakah benar dibutuhkan pelebaran atau pas pada waktu survei ngitungnya salah. Nah, seperti itu bisa divalidasi lagi. Oke, coba sama seperti ini ruas yang 7.500 sampai 9.000 sampai 9.200 ya sepanjang 1,7. Ini memang dia butuh dilebarkan tapi ada masalah ROW. Oke. Di sini adalah fungsi-fungsi dalam kita melakukan adjustment diprogramkan. Nah, di sini ada, nanti kita coba satu-satu aja karena skenario-nya sudah coba kita buat supaya menggunakan seluruh fungsi ini. Kemudian di sini ada tabel ya. Ini bisa kita klik diperbaharui supaya angkanya keluar. Nah, ini. Nah, di sini ada total anggarannya berapa. Jadi kebutuhan kita yang tadi yang berdasarkan rekomendasi PKRMS itu 59 miliar. Itu semuanya. Belum ditambahkan dengan anggarannya. Oke, sampai situ ya. Mungkin saya lebih menjelaskan ke yang sini ya. Kalau misalnya kita ada, ini kan bisa di adjustment kalau PKRMS. Jadi yang kotak-kotak seperti catur ini bisa di adjustment, kita bisa geser-geser untuk menyesuaikan anggaran yang kita punya, yang kita dapatkan. Jadi ini bisa di adjustment. Jadi kan tidak mungkin, misalnya ini kan berjarak nih masa 200 meter rehab, kemudian jarak lagi sekitar 500 meter ada rehab lagi tapi cuma 100 meter. Ini kan gimana kita ngerjain di lapangan, kontraktor pasti bingung, terus jalannya kan bakalan levelnya kan tidak sama. Nah, ini kita bisa adjustment juga. Kita bisa geser atau kita satukan tapi dengan justifikasi teknis yang jelas. Jadi ini sebenarnya sudah program Bapak Ibu ya. Jadi kita lagi melakukan analisa atau validasi lapangan. Jadi sebelum kita merubah ini bisa aja seenaknya kita ganti-ganti, ini bisa nih. Misalnya ini biar nyambung dari 3.700 sampai 5.500, ini bisa aja kita asal jadikan mungkin cukup periodik aja, itu bisa. Cuman kan enggak ada ilmu teknisnya. Jadi dulu pengalaman kita di NTB, jadi setelah sampai tahapan ini kita print strip map dulu. Kita print strip map berdasarkan kondisi jalan. Nah, jadi itu kita pergi lagi ke lapangan. Jadi ruas-ruas yang kita usulin itu kita validasi lagi lapangan. Itu biasanya ditemenin, kalau dulu kita di PRIM itu kita ditemenin oleh engineer dari Australia, kemudian kasih perencanaan, biasanya Pak Kabit ikut. Itu kita sama-sama lihat lapangan. Kita cocokkan kondisi hasil survei kondisi dengan keadaan lapangan. Kita cuma mencocokkan kalau segmen-segmen yang kita tandain ini, yang kita rubah itu cocok enggak untuk berkala, apakah perlu direhab, itu kita cocokin aja. Biasanya sih enggak jauh beda ya, cuman hanya ingin melengkapi aja, yang gap ada 100 meter kayak gitu tuh. Namun juga bisa jadi yang di 200 meter ini bisa hilang dengan rutin ditambah rutin kondisi. Jadi perhitungan detailnya kan sebenarnya
panjang sih anunya. Jadi setelah kita validasi itu ada lagi namanya survei BOQ. Jadi untuk melakukan atau mendetailkan berapa benar berapa meter persegi dia punya kerusakan itu. Bisa jadi yang 200 meter ini hanya kita lakukan rekon parsial. Jadi tidak mesti harus misalnya yang di sini aja, misalnya ada genangan air yang bikin dia merah ini, atau ada retak turun kah mungkin, ada lubang, itu karena genangan air. Jadi bisa direkon parsial di sini aja. Jadi tidak perlu dijadiin satu semua untuk direhab, kayak begitu. Nah, jadi gitu konsepnya. Jadi kita ke lapangan dulu untuk validasi, biasanya kita bawa strip map. Jadi sebenarnya sebelum tahapan analisa ini kita sudah bisa ngeprint strip map ya. Nanti sekalian aja kita contohin pada waktu sesi pelaporan ya. Saya sudah coba di latihan analisa itu juga ada strip map validasi ya, dummy. Itu mungkin coba dibuka, nanti kita sesuaikan atau kita adjustment sesuai dengan apa yang ada di strip map itu. Sekedar hanya ingin supaya Bapak Ibu tahu ini fungsi-fungsinya ini untuk apa, kayak gitu aja. Jadi tahapan prosesnya itu seperti apa. Jadi kan hasil yang ini kita bawa ke lapangan lagi sebenarnya. Nah, coba kita buka yang strip map validasi lapangan dummy itu. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruas ya. Jadi ini adalah ruas-ruas PHJD aja sebenarnya yang sudah dipaketkan, yang dapat ruas PHJD aja. Jadi untuk jadi ini sini kita fokus ke penganggaran di PHJD-nya aja, di anggaran APBN grant-nya aja, hibahnya aja. Jadi APBD-nya enggak usah lah. Padahal konsepnya itu sama aja sebenarnya. Tahapan atau tata caranya itu sama aja. Oke, ini adalah strip map hasil dari validasi lapangan yang kita lakukan, yang tadi saya bilang bersama dengan konsultan, bersama dengan kasih perencanaan dan kepala bidang biasanya. Nah, ini adalah hasil yang tabel-tabel hijau kuning ini adalah hasil dari PKRMS. Itu kita print kondisinya berdasarkan tahun kondisi, kemudian kebutuhan. Nah, itu kalau misalnya belum melakukan analisis, ini analisa kebutuhan ini tidak bisa dikeluarin sebenarnya, cuman kondisi aja. Kondisi jalan aja yang bisa diekspor. Jadi informasi kebutuhan ini need, ini kebutuhan. Kemudian program ini adalah program yang kita akan tentukan. Ini adalah routine maintenance. Di sini ada equipment patching ya. Nah, berarti di STA ini ada patching. Nah, itu lengkap. Jadi oke, kita balik lagi ke strip map ya. Jadi ini ada, setelah kita lakukan validasi itu ternyata kita sepakat untuk melakukan pemeliharaan berkala mulai dari STA 3700 hingga STA 5500. Nah, jadi ruas yang di sini hijau, yang mesinnya ini kan oranye, ini udah cocok lah untuk diberkala nih. Sedangkan yang hijau-hijau di sini ini ternyata cocok. Ruasnya itu memang mungkin dia banyak, agregat banyak lah. Ada alasan sendiri lah di situ. Itu ternyata dia cocok juga untuk diberkala. Nah, seperti itu. Kemudian di STA 6.800 hingga 7.700 itu cocok diberkala, sedangkan sisanya itu rekonstruksi. Mungkin ada perbaikan alignment di sini atau apa, itu makanya cocok untuk direhab saja. Nah, ini hasil dari validasi ini yang kita lakukan atau kita berdasarkan ini kita melakukan adjustment atau pengaturan lagi di PKRMS-nya sini. Jadi ini kita lakukan adjustment. Oke, coba kita sama-sama aja ya melakukan adjustment. Di STA 3700 hingga 5500 itu kita jadikan berkala. Oke. Otomatis nanti nilai uangnya di sini berubah nih. Yang aslinya 2 miliar ini bakal berubah. Semua juga berubah yang di sini. Oke. Saya ulang.
STI 3 plus 700 hingga 5.500. Nah, jadi Bapak Ibu dalam melakukan adjustment itu bisa memilihnya di sini satu-satu 3.700, benar ya. 3.700 hingga 5.500. Ini sepanjang 1,8 kilo. Bapak Ibu bisa merubah langsung di sini. Misalnya ini kan rekomendasinya rehab. Ini bisa kita rubah juga di sini menjadi periodik. Langsung itu otomatis. Nah, ini kan udah berubah nih. Nilainya udah berubah. Yang tadinya 2 miliar ini menjadi 7 miliar untuk berkala. Sedangkan rehabilitasinya berkurang. Oke, sama di STS selanjutnya juga bisa begitu. Diganti periodik, kemudian dirubah ke tahun pertama. Atau kalau begitu kan lama kan? Atau Bapak Ibu bisa mengklik di kiri, di bawahnya segitiga ini, diklik atau diselect 3.700 hingga 5.500. Seperti ini, diblok semua. Kemudian diklik yang diterapkan nilai ini. Ini ada tahunnya, yang di bawah ini yang kecil ini tahun, pemilihan tahun.